ketika kita mempunyai persoalan kehidupan, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi bersama-sama di dalam ibadah online CCC. Dan pada hari ini kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, atas campur tangan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari, di mana kita melihat sungguh kasih setianya amat besar dalam hidup kita. Dan mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang manis ada di tengah-tengah kami, bersama-sama di dalam keluarga kami masing-masing, di tempat kami berada. Engkau juga hadir ya Tuhan, menyertai setiap kami. Dan bahkan di saat kami memuji memuliakan Engkau, kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera, sehingga setiap kami dapat memuji Engkau, memuliakan Engkau dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Allah yang bekerja di dalam hidup kami, mengurapi kami, berikan kami sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Dan melalui ibadah online pada hari ini, kami melihat perbuatan Allah yang ajaib nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kepadanya. Haleluya. Kita berkumpul bersama-sama memuji Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan
keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang kuat, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama katakan, oh, 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 Kaulah Raja, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya, memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya.
Haleluya. Kami bersorak, naikkan pujian kami kepadamu. Haleluya. Kau Allah, berjaya di atas kehidupan kami. Pujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu dan kami mohon Tuhan, bertatalah di atas kehidupan kami. Roh Kudus, datanglah Kau, kami rindukan. Mengalir memenuhi kami, mengalir dan memulihkan kami, memulihkan setiap keadaan kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Haleluya, 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 haleluya. Merindukan Kau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhi kami semua. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru, minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir penuh, mengalir pulihkanku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, haleluya, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, haleluya, haleluya, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Inilah doa kami ya Tuhan, haleluya. Kami rindukan Kau hadir di tengah-tengah kami.
Roh Kudus pulihkan kami. Roh Kudus jamahlah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, katakan bersama. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Haleluya, 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 haleluya. Penuhilah kami Tuhan dengan urapan-Mu di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu, mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami yang sedang sakit pada saat ini. Kiranya kuasa Allah memulihkan setiap anggota keluarga kami yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah mengalirlah di tengah-tengah kami. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu disampaikan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar atau mendengarkan firman Tuhan dengan judul Iman Perempuan Kanaan yang terambil di dalam kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ke-29. Saya harap Bapak Ibu dapat membacanya secara pribadi. Menjalani kehidupan sebagai seorang percaya, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai anggota keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus di tengah zaman atau di akhir zaman ini tidaklah mudah. Apalagi saat ini di seluruh dunia, bahkan termasuk Indonesia, mengalami apa yang disebut dengan goncangan ekonomi yang disebabkan salah satu faktor utamanya yaitu COVID-19. Seorang dokter ahli mikrobiologi bernama Dr. Simon dari University of Reading, ia mengatakan virus akan tetap ada, bisa terus menghantui populasi manusia bahkan setelah ditemukan vaksinnya. Artinya apa? Artinya virus masih merupakan ancaman bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus sadar bahwa selama kita ada di muka bumi ini, hidup di dunia ini, kita tidak dapat terlepas, terbebas dari apa yang namanya masalah, pergumulan kehidupan. Hal ini tidak hanya dialami oleh kita, tetapi juga dialami oleh para tokoh-tokoh di Alkitab. Katakan saja Musa. Musa di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3 dikatakan seorang yang lembut hatinya.
Sekalipun demikian, Musa juga mengalami berbagai masalah kehidupan, tantangan kehidupan yang dia hadapi, yang terutama terjadi dari orang-orang yang dipimpinnya, yaitu bangsa Israel. Demikian juga yang terjadi dengan Yusuf. Sebelum visi dan rencana Allah terrealisasi dalam kehidupannya, Yusuf mengalami berbagai masalah kehidupan. Datang dari saudara-saudaranya, ia dilempar ke sumur, ia dijual, ia menjadi budak, dikhianati, bahkan dipenjara. Dia mengalami berbagai dinamika persoalan kehidupan. Oleh sebab itu benar apa yang dikatakan Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga yang percaya kepada Yesus, yang dibutuhkan saat ini adalah satu ketekunan dan iman yang harus terus berakar kepada Kristus Yesus. Kenapa kita harus terus berakar kepada Yesus Kristus senantiasa? Kalau kita tidak berakar, maka kita akan menjadi pribadi yang gampang putus asa, menjadi pribadi yang gampang kecewa, bahkan bukan hal yang tidak mungkin, kita akan menjadi ateis atau seorang yang agnostik. Artinya kita tidak dapat melihat persoalan kita selesai, kita dapat menjadi pribadi yang sedemikian. Oleh sebab itu, ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, ketika kita melihat di dalam cerita perempuan Kanaan yang percaya, di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-29, kita dapat menemukan setidaknya ada 3 pelajaran rohani yang dapat kita terapkan dalam perjalanan kehidupan iman kita di dalam mengikuti Yesus Kristus. Pelajaran rohani yang pertama dari perempuan Kanaan yang percaya ini adalah perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Di ayat 21 dan 22, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dikatakan di situ bahwa Yesus pergi menuju daerah Tirus dan Sidon. Pada masa Tuhan Yesus, wilayah tersebut adalah wilayah bukan wilayah orang Yahudi. Artinya wilayah non-Yahudi. Mereka dikategorikan orang yang tidak percaya, orang yang kafir. Nah, kota Tirus sendiri terletak kurang lebih 50 km di sebelah barat laut dari Kapernaum. Tuhan Yesus menuju ke daerah Tirus pada waktu itu bukan dalam rangka menjalankan misinya untuk menjangkau atau memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi kalau saudara membaca baik-baik di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-24, bahwa Yesus datang ke tempat yang disebut kota Tirus itu dengan tujuan untuk mengunjungi salah satu keluarga orang Yahudi yang ada di sana. Nah, kita tidak tahu persis apakah itu merupakan sesuatu undangan Yesus datang ke daerah tersebut atau merupakan satu pelayanan yang rutin dari Tuhan Yesus. Tetapi yang jelas firman Allah katakan ia mengunjungi salah satu rumah orang Yahudi yang ada di daerah tersebut. Ketika Yesus ada di rumah tersebut, maka datanglah seorang perempuan Kanaan ini sambil berseru, "Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dan ia tersungkur di depan kaki Yesus. Kata berseru di dalam Matius pasal 15 ayat 22b ini mengandung pengertian bahwa perempuan Kanaan itu memanggil dengan suara yang keras atau ia berteriak. Sedangkan kata kasihanilah aku mengandung pengertian bahwa perempuan itu meminta pertolongan agar Tuhan Yesus menolong anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak para penafsir berpendapat bahwa kata yang dipakai Tuhan di situ bukanlah
yang diterjemahkan seperti bangsa Israel. Tetapi lebih kepada terjemahannya lebih kepada Bapa atau Tuan. Dan ini merupakan pernyataan yang normal pada masa itu untuk penghormatan seseorang. Mengingat bahwa perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi. Tetapi ketika perempuan Kanaan itu berseru anak Daud, hari ini tersirat bahwa perempuan Kanaan itu mengakui bahwa Yesus adalah penguasa yang sah atas Israel. Nah, pelajaran iman dari perempuan Kanaan ini yang perlu kita tiru adalah bahwa perempuan Kanaan ini mempunyai satu masalah, satu problem yang serius, yaitu anak perempuannya kerasukan roh jahat. Apa yang menjadi respon yang pertama yang diambil oleh perempuan Kanaan ini? Kalau kita membaca di Alkitab, maka respon yang pertama yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini ketika dia tahu ada Yesus di daerahnya, ia langsung datang mencari Tuhan. Inilah hal yang perlu kita tiru. Inilah hal yang perlu kita adapt untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ketika kita mempunyai persoalan kehidupan, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus Kristus. Kenapa kita perlu datang kepada Tuhan Yesus? Karena Ia sumber penolong kita. Karena Tuhan bukanlah musuh kita. God is not your enemy. Tapi Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan adalah penolong kita. Di dalam bagian Alkitab ada satu contoh bagaimana ketika seorang mendapat tantangan dalam kehidupannya, langkah yang pertama dia ambil adalah mencari Tuhan. Yaitu contoh tentang Raja Yosafat. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat 1 sampai yang ke-3, dikatakan di situ bahwa Yosafat menjadi takut. Kenapa ia takut? Karena ada 3 pasukan besar yang akan menyerang kerajaannya, yaitu dari Bani Moab, dari Bani Amon, dan orang Meunim. Sehingga Yosafat menjadi takut. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, ketika ia menjadi takut, ia tidak mencari pertolongan atau koneksinya tentang raja-raja yang lain untuk menolong dia. Atau meminta panglimanya untuk menolong dia. Tetapi saudara baca baik-baik di ayat yang ketiga, bahwa Yosafat menjadi takut, ia mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini? Ketika kita menghadapi suatu masalah, pergumulan kehidupan, kepada siapakah engkau pertama kali berpaling dan datang meminta pertolongan? Apakah engkau datang kepada pengalaman hidupmu? Apakah engkau datang mencari pertolongan karena pendidikanmu yang tinggi? Apakah engkau datang mencari pertolongan karena posisi atau jabatanmu? Atau engkau datang mencari pertolongan karena engkau anggap ada kerabat yang mampu? Atau engkau datang kepada materi, deposito, atau emas yang engkau punyai? Atau engkau bersikap acu tak acu? Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa hal-hal tersebut tidaklah cukup kuat untuk menjadi sandaran kita, pegangan kita, dikala kita menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan. Kenapa? Karena itu semua mempunyai kekuatan yang terbatas, tidak kekal adanya. Itu sebab Alkitab dengan tegas mengatakan, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita ingin mendapat sandaran yang kuat, pegangan yang kuat, yaitu kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Maka sekarang timbul pertanyaannya, kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai sandaran dan pegangan kehidupan kita? Jawabannya sederhana, karena Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Hal ini dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-8.
Ketika itu Yesus ada di kolam Bethesda. Dan di situ ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun. Dan Yesus sembuhkan dia. Ketika Yesus sembuhkan dia, di sini berbicara bahwa Yesus berkuasa atas waktu. Berapa lama saat ini engkau berada di dalam kemalangan hidup? Berapa tahunkah engkau berada di dalam situasi yang saat ini membelenggu kehidupanmu sehingga engkau merasa tertekan? Saya ingin mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang berkuasa atas waktu dan Ia dapat mengubahnya. Haleluya. Waktu yang kita anggap tidak berarti itu menjadi berarti. Waktu yang kita anggap itu menjadi beban dapat menjadi sukacita karena Yesus berkuasa. Haleluya. Kalau saudara memperhatikan juga di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ke 3, di situ Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Dikatakan buta sejak lahir. Dia tidak memiliki bola mata. Tetapi Yesus sembuhkan dia. Dia dapat melihat. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir ini berbicara bahwa Yesus berkuasa atas kemalangan hidup. Kemalangan apakah yang sedang menimpa kehidupanmu? Yesus sanggup tolong engkau. Yesus sanggup tolong kita semua. Haleluya. Itulah sebab Yesus mengundang kita semua untuk datang kepadanya. Sebagai satu langkah yang pertama ketika kita menghadapi pergumulan, himpitan kehidupan. Karena Ia sanggup. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pikirkanlah baik-baik. Bahwa Tuhan bukanlah musuh saudara. Tetapi Tuhan adalah Bapa saudara. Kalau Ia adalah Bapa saudara, tidak mungkin ketika anaknya meminta roti dikasih batu. Jikalau Allah itu adalah Bapa saudara, tidak mungkin ketika saudara meminta ikan diberi kalajengking. Sebab itu, kita memiliki Bapa yang baik. Pasti Dia akan memberi yang terbaik ketika kita datang kepada Dia. Percayalah itu. Percayalah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Bahkan Yesus secara tegas mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pelajaran rohani yang kedua dari perempuan Kanaan yang percaya. Yaitu perempuan Kanaan tidak menyerah. Atau tetap tegar. Di ayat 23 sampai yang ke-26. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat, menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ketika perempuan itu datang mendekati Yesus, Yesus berdiam. Yesus tidak memberi harapan atas permohonan perempuan tersebut. Bahkan Yesus membuat satu pernyataan bahwa Ia diutus hanya untuk bangsa Israel atau domba-domba yang terhilang dari orang-orang Israel. Hal ini memberi kepada kita bahwa selama Yesus ada di muka bumi, misinya belum keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa selain bangsa Israel. Tetapi setelah Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, maka pada waktu itulah misi menjangkau jiwa-jiwa terbuka lebar yang kita kenal dengan nama The Great Commission atau amanat agung. Jadi dari perikop di mana anak perempuan Kanaan disembuhkan dari kuasa roh jahat. Hal ini adalah suatu pengecualian. Jadi pengecualian ini tidak hanya terjadi di dalam perjanjian baru, tetapi juga terjadi di dalam perjanjian lama. Ketika pelayanan dari seorang nabi yang bernama Elia, di mana dia menyembuhkan seorang anak janda di Sarfat. Ya, saudara bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Perempuan Kanaan ini sadar, kalau ia datang ke Tuhan Yesus, dia mempunyai satu resiko. Bahwa resikonya ia bisa ditolak, ia bisa diusir keluar dari rumah tersebut. Namun demikian, kalau kita membaca perikop itu, perempuan itu tetap nekat menghampiri Yesus. Karena perempuan Kanaan itu
sudah terjepit, dia tidak tahu lagi apa yang dia harus lakukan. Karena melihat anaknya sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan dia percaya hanya sanggup ditolong oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu kembali melihat di ayat yang ke-26, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi pada ayat yang ke-26 ini, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa perempuan itu adalah anjing. Tetapi ada dua hal yang perlu kita perhatikan di ayat 26 ini. Yang pertama, Tuhan Yesus sedang memakai satu gaya bahasa yang disebut gaya bahasa metafora. Ya, Bapak Ibu bisa mencari pengertian metafora. Yang kedua, di situ Tuhan Yesus sedang memakai satu yang disebut dengan urutan prioritas dalam hal makanan. Saudara perhatikan. Dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Jadi makanan itu untuk anak-anak dulu, baru kepada anjing. Dan kita tahu bahwa di mana anak-anak ini merupakan gambaran atau simbol daripada orang-orang Yahudi, sedangkan anjing merupakan simbol gambaran orang di luar non-Yahudi. Ada penafsir memberikan tentang prioritas ini di dalam surat Rasul Paulus, yaitu di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam cerita perempuan Kanaan yang percaya ini, konteksnya, peristiwanya terjadi di rumah. Oleh karena peristiwa ini di rumah, maka anjing yang ada di situ bukanlah anjing liar, anjing yang ada di pasar atau di jalan, tapi anjing inilah anjing peliharaan. Sebagaimana di dalam bahasa aslinya, dia memakai kata kunarios, anjing peliharaan. Mengapa perempuan Kanaan ini begitu tegar dan tidak menyerah meskipun ada banyak rintangan yang ia harus hadapi? Jawabannya karena kasihnya yang begitu besar kepada anaknya. Ketika kita mempunyai kasih yang besar kepada anggota keluarga kita, maka kita siap untuk berkorban. Ketika kasih kita begitu besar kepada Allah, maka kita siap melakukan apa saja demi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kasih Allah kepada kita begitu besar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Haleluya. Mari kita berkaca dari perempuan Kanaan ini perihal kita mengikuti Tuhan Yesus. Janganlah kita menjadi pribadi yang gampang menyerah atau putus asa ketika berhadapan dengan tantangan kehidupan. Ketika kita berhadap dengan masalah kehidupan. Kenapa demikian? Karena ada Allah di pihak kita. Janganlah kita menjadi pribadi yang gampang ngambek, kecewa, kepahitan dengan Tuhan. Karena doa-doa kita belum dijawab. Karena kita tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Jangan kita menjadi pribadi yang berpikir negatif kepada Tuhan. Bahwa segala yang terjadi dalam hidupku ini karena Tuhan menghukum saya. Karena Tuhan pilih kasih. Ingat bahwa Ia adalah Bapa kita yang baik. Salah satu contoh di dalam Alkitab. Seorang yang tidak menyerah ketika ada tantangan dalam kehidupannya. Yaitu seorang wanita atau janda dengan seorang hakim yang lalim. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Dikatakan bahwa dia ada seorang hakim yang lalim. Hakim yang tidak peri kemanusiaan. Hakim yang tidak mengenal Allah. Tapi janda ini butuh pertolongannya. Dan janda ini tahu bahwa hakim ini yang mampu menolong persoalannya. Sehingga janda ini dikatakan datang terus memohon kepada hakim tersebut. Tetapi setiap kali datang hakim itu menolak. Setiap kali datang hakim itu menolak. Tapi janda ini tidak menyerah. Janda ini terus datang memohon kepada dia. Apapun yang terjadi. Karena ia tahu pertolongannya
yang dapat menolong persoalannya adalah hakim tersebut. Dan Alkitab mencatat, akhirnya hakim itu luluh hatinya dan memberikan pertolongan kepada janda tersebut. Dengan kata lain, melalui perumpamaan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sikap tidak mudah menyerah adalah sikap yang disukai Allah. Sikap yang tidak mudah menyerah adalah sikap yang dihargai Allah. Sikap yang tidak mudah menyerah adalah sikap yang diberkati oleh Allah. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Pelajaran rohani yang ketiga dari perempuan Kanaan yang percaya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan beriman kita kepada Yesus Kristus adalah bahwa perempuan ini atau perempuan Kanaan ini berpengharapan. Di ayat 27 sampai yang ke-29 kita lihat di sini dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian perempuan ini atau perempuan Kanaan ini memberikan satu jawaban dari apa yang telah Tuhan nyatakan, yaitu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mari kita perhatikan pernyataan orang Kanaan ini, yaitu benar Tuhan. Kata benar Tuhan mengandung dua pengertian. Yang pertama, perempuan Kanaan ini tidak mempersalahkan mengenai urutan prioritas seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dia tidak mempersoalkan. Yang kedua, perempuan Kanaan ini sadar bahwa ia bukan orang Yahudi. Nah, lanjutan daripada jawaban perempuan Kanaan kepada Yesus, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hal ini memberi pengertian kepada kita bahwa perempuan Kanaan sadar bahwa ia hanya akan kebagian remah-remahnya saja dari makanan meja tuannya. Namun demikian perempuan Kanaan ini mempunyai satu pengharapan dan keyakinan. Sekalipun hanya remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan, itu cukup untuk menolong, untuk menyembuhkan anak saya. Haleluya. Dan Tuhan meresponi iman daripada perempuan Kanaan ini. Dikatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, kenapa perempuan Kanaan ini masih tetap bersikeras memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang dikuasai setan, sekalipun ada tantangan yang begitu berat. Kita perhatikan tantangan yang pertama, para murid tidak ramah kepada dia dan berlaku kasar, biarkan dia pergi. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa ia datang hanya untuk orang-orang Israel. Pandangan hidup orang Yahudi bahwa di luar orang Yahudi adalah kafir, najis. Dan pernyataan Tuhan Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun perempuan Kanaan ini sekali lagi tetap bersikeras memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Sekalipun ada begitu banyak rintangan. Kenapa demikian? Karena di dalam pikiran perempuan Kanaan itu, hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan. Dan tidak ada yang lain yang dapat menyembuhkan anaknya. Atau dengan kata yang lain, perempuan Kanaan ini mempunyai keyakinan yang final bahwa hanya Yesus yang dapat tolong anaknya. Maka pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Yesus adalah satu-satunya pengharapan bagi kehidupan kita di dalam pergumulan dan tantangan kehidupan kita masing-masing? Apakah Bapak Ibu dan saya mempunyai keyakinan yang final bahwa Yesus satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kita? Kiranya Bapak Ibu dapat menjawab itu secara pribadi di hadapan Tuhan.
Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, bahaya kehidupan yang tidak memiliki pengharapan. Yang pertama, ketika seorang tidak memiliki harapan kepada Allah, biasanya lebih cenderung berpikir negatif. Ketika seorang tidak memiliki harapan kepada Allah, maka kemungkinan besar mudah menjadi pribadi yang putus asa. Ketika seorang tidak memiliki harapan kepada Allah, maka ia akan sulit untuk mengalami kesembuhan. Sebuah riset yang dilakukan oleh seorang Jerome Groopman, seorang dokter, dia menunjukkan bahwa ketika seorang menderita penyakit, harapan yang dia miliki akan berdampak pada sistem saraf dan yang membantu proses penyembuhan. Itulah sebab dikatakan bahwa harapan merupakan energi paling ampuh bagi pasien dengan penyakit kronis. Ketika seorang tidak memiliki harapan di dalam Allah, maka hidup seorang tersebut akan terasa hampa. Sebuah kesaksian, di tengah konferensi mahasiswa di Amerika, tiba-tiba berdiri seorang wanita. Wanita itu berkata, "Aku anak haram." Dan dia mulai menceritakan bahwa ibuku bisu dan tuli dan juga miskin. Ibuku diperkosa dan tidak tahu di mana sang suami, diperkosa bukan suami, orang lelaki yang melakukan itu, sehingga hamil. Ketika hamil hendak melahirkan, ibuku merasa sangat tertekan, depresi dan merasa itu aib, sehingga ia pergi ke kebun untuk melahirkan. Dan waktu dia melahirkan tidak dibantu oleh seorang bidan, tetapi ia hanya ditolong oleh tukang kebun, ibu yang ada di kebun tersebut. Hidup menderita, kata perempuan tersebut. Sejak usia masih sangat kecil, aku harus bekerja keras untuk mencari sesuap nasi dan untuk memberi makan kepada ibuku yang pada waktu itu sedang stroke. Aku benci dengan keadaan hidupku. Aku kecewa kepada Tuhan saat itu karena Dia tidak adil atas hidupku. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, aku harus bergumul dengan penderitaan. Sungguh dikatakan, aku tidak paham mengapa aku harus dilahirkan demikian. Aku tidak dapat melihat kehidupan di masa depan. Teman-teman seusiaku tidak mau bergaul dengan aku. Ketika mereka berjumpa dengan aku, mereka selalu berkata, "Engkau anak haram." Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pendeta. Seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berkata, "Tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah anak. Tuhan memberi kepada kamu kebebasan untuk memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di dalam tanganmu." Tetapi pendeta itu berkata, "Pilih yang terbaik nak, karena Allah mempunyai masa depan." Dan kata-kata pendeta itu rupanya memberikan satu gelora di dalam hatinya, sehingga membangkitkan semangat di dalam diri orang tersebut, memberikan satu harapan untuk dia bertindak, dan akhirnya dia memutuskan untuk dia keluar dari rasa tertekan, rasa kecewa itu, dan dia mulai bekerja giat, dia berjuang belajar, dan akhirnya Bapak Ibu dia berkata demikian, "Aku sekarang diberkati Tuhan, dan aku menjadi orang yang sukses." Siapakah aku ini? Aku adalah Ozzie Tyler Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu orang yang demikian situasinya sangat-sangat tidak ada harapan, ketika ia mendengar kebenaran firman Allah, dia bangkit, dan ketika ia bangkit ada harapan, dan harapan itu dia kejar bersama dengan Allah, dan itu menjadi kenyataan. Luar biasa. Sekarang pertanyaannya kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus mempunyai harapan? Jawabannya, karena Tuhan yang kita sembah adalah sumber pengharapan. Bahkan firman Tuhan menegaskan kepada kita, harapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Haleluya. Percayalah
bahwa rencana Tuhan atas kehidupan kita tidak pernah gagal apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu bangunkanlah dirimu di atas apa yang Tuhan katakan, di atas apa yang telah Tuhan janjikan. Sedemikian dikatakan Mazmur 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amsal 23 ayat yang ke-18. Kehidupan yang sedang kita jalani, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah satu anugerah yang indah yang dari Yesus Kristus. Tuhan memberi kepada kita satu kebebasan untuk memilih. Tetapi pilihlah yang terbaik. Bukan untuk memilih untuk mengeluh, meratapi. Tetapi pilihlah untuk engkau bangkit bersama dengan Tuhan. Saya hanya sekali lagi ingin memberitahu kepada kita semua bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah masa depan yang penuh harapan. Ia tidak pernah berubah apapun yang sedang kita hadapi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian telah memilih untuk percaya, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Maka dari itu, ketika kita mempunyai persoalan yang besar, ambillah langkah seperti perempuan Kanaan itu. Yang pertama, datang kepada Yesus. Yang kedua, bertindak, haleluya, seperti perempuan itu untuk tetap tegar. Dan yang ketiga, bertindak seperti perempuan Kanaan tersebut untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan sebagai ayat penutup saya, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saya berdoa agar kiranya kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya memotivasi kita, tapi sungguh-sungguh kebenaran ini memberkati jiwa kita, memberi kepada kita satu kebangunan di dalam batin kita untuk mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini dimanapun, saya rindu untuk dapat berdoa kepada Bapak Ibu. Jikalau ada saat ini di antara kita yang sedang mengikuti ibadah online ini, yang mau didoakan dalam situasi kebimbangan atau goyang imannya karena masalah pergumulan yang sedang dihadapi, saya mau berdoa oleh anugerah Tuhan, kiranya Tuhan tolong dan membangkitkan engkau. Engkau bisa menaruh tanganmu di dada. Yang kedua, saya ingin berdoa bagi saudara yang saat ini berniat atau bertekad untuk meninggalkan Tuhan Yesus karena kecewa, putus asa, atau alasan yang lain. Silakan juga engkau menaruhkan tanganmu di dada. Mungkin ada di antara kita yang saat ini mengikuti ibadah online ini berkata, Bapak Pendeta, tolong doakan saya agar saya tidak menyerah menghadapi pergumulan kehidupan ini. Saya mau cinta Yesus selama hidupku. Silakan juga engkau taruh tanganmu di dada dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu. Kami yang menaruh iman kepada Engkau. Dan Engkau melihat di mana tangan mereka ditaruh di dada. Karena mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong atas hidup mereka. Dan aku berdoa khusus bagi mereka yang di dalam kebimbangan goyang imannya. Karena masalah kehidupan yang begitu berat. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau bangkitkan iman mereka. Karena kami tahu iman itu tumbuh karena mendengar firman-Mu. Dan ketika firman yang telah mereka dengar, kiranya Engkau hidupkan dalam batinnya mereka. Engkau kobarkan dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus, aku berdoa kiranya kekuatan yang baru turun atas Engkau saat ini. Di dalam nama Yesus, teguhlah dan jangan bimbang. Ada Allah berserta dengan Engkau. Aku berkati dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah berniat atau bertekad untuk meninggalkan Engkau karena rasa kecewa, putus asa dengan alasan-alasan yang lain mereka miliki. Allah, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu, hampiri mereka. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih yang seperti ini, Engkau tarik napas ketika waktu dan tenang sejenak, pandanglah salib Tuhan. Bahwa Tuhan telah menyerahkan hidupnya segala-galanya bagi kita, bagi anak-anaknya, bagi seisi dunia ini yang percaya. Dan aku berdoa setiap bentuk
keputusasaan yang dikerjakan oleh pekerjaan kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Dicabut dari setiap pikiran dan pribadi yang sedang menaruh tangan di dadanya, diangkat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Kiranya semangat yang baru, kiranya kekuatan yang baru dianugerahkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi setiap mereka yang saat ini menaruhkan tangan di dada, mereka rindu agar tetap terus kuat dan mengasihi Engkau sampai seumur hidup mereka. Allah, rangkul mereka, peluk mereka Tuhan, dan hembuskan kuasa-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Urapan itu mengalir atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus tolong kami semua. Bapak Ibu semua, mari kita angkat tangan, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun menjadi milikmu, generasimu mulai hari ini dan sampai Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan menerima berkat Allah. Haleluya. Amin.